Swastiastu. Om Swastiastu. Rayu Rajang, kali ini kita berkesempatan angkel ring Gerye Satya Loka Batanpoh sareng ide Pandita Agni Sri Bagawan Sidananda Saraswati. Jadi pacang Wentan Pitaken iki sareng juru Jepang sareng ide renggalah sapiun iki Wentan kentan lemun ide sedikit kata sambutan. Oh gitu. Ayo, Om Swastiastu, Om Awigiramastu Namasidam. Ayo, rahajang senang niki bagi seluruh umat sedharma di seluruh wilayah Bali maupun seluruh wilayah Nusantara dimanapun berada. Titiang Sri Bagawan Sidananda saking Gerye Batanpoh Pandak Gede Kediri Tabanan niki wenten sepengarah hoko-hoko mriki jagi kocap wenten pitaken. Nah, saudara yang nyane Titiang akan berusaha untuk menjelaskan baik secara ilmiah karena zaman sekarang niki algoritma zaman sekarang dan sifat karakter manusia zaman sekarang mereka butuh sesuatu hal yang bersifat ilmiah, logika dan mudah ditangkap oleh anak. Yang akan berusaha untuk memberikan penjelasan yang sederhana, simple, namun masuk di dalam logika dan nalar seperti apa yang Tiang kuasai, yaitu Tiang basicnya sebelum melinggih niki adalah Tiang juga menguasai keilmuan di psikologi, antropologi. Maka dari nike sebenarnya psikologi dan antropologi nike semua berhubungan tentang fenomena-fenomena kemanusiaan, begitu juga perilaku, tingkah laku, karakter manusia itu sendiri, yang mana ilmu psikologi ini memang sangat berkaitan erat dengan ilmu-ilmu agama, yang apalagi tradisi-tradisi yang sudah biasa kita lakukan di Bali pada umumnya. Semuanya sebenarnya bisa diterjemahkan secara ilmiah. Yang yang persilakan waktu pada Assalamualaikum kesami. Terus mungkin juru Jepang yang wenten pitaken sareng ide durus galah katuran tiga. Sampurna niki teman. Jangan ngen bahasa gado-gado niki nggih. Karena yang temen bahasa Bali halus pakai. Niki untuk pertanyaan pertama yang lagi mataken masalah tulang manusia yang dibawa ke pura. Karena banyak fenomena-fenomena sekarang oknum-oknum Balian mempunyai oknum Balian, oknum dukun paranormal itu banyak menggunakan tulang sebagai tulang manusia sebagai perhiasan seperti tokat komando, gelang, kemarin kalung ada lagi itu terus dibawa masuk ke dalam pura juga gitu. Oke. Kita lagi kencang dulu. Oh iya, iya terus semua niki untuk pertanyaannya bagus sekali. Saudara yang nyane, yang ingin perlu wajib diketahui dulu nih apakah tulang yang dibawa itu betul-betul tulang manusia, apakah tulang imitasi? Karena zaman sekarang nih kalau kita menggali kuburan, apalagi dilihat, apalagi menggalinya di wilayah Bali, nah di Indonesia lah pada umumnya kalau kita menggali kuburan nih untuk mencari tulang, tidak ada upacara atau misalnya kita mau melakukan pengabenan, kita kan harus artinya nih ngentenin demun. Kalau tidak ada upacara dan upokara, berarti penggalian kuburan ini ada sesuatu hal yang perlu dipertanyakan. Nah, kalau dilihat oleh masyarakat setempat, pastilah nih akan memunculkan konflik yang luar biasa, dan bahkan kita ditengarai melakukan upacara ritual black magic lah, ilmu hitam dan lain sebagainya, otomatis itu pasti akan menjadi konflik. Nah, sekarang kita perlu klarifikasi dulu apakah tulang yang didapatnya itu betul-betul murni tulang ataukah hanya buatan dari fiber. Karena zaman sekarang di Tokopedia, di Shopee dan di semua marketplace ada juga banyak menjual barang-barang seperti itu, apalagi yang dulu pernah punya pengalaman di Jakarta, pusatnya tempat-tempat alat perdukunan itu ada di pasar Rawabening Jatinegara di sana nih. Di sana banyak sekali ada barang-barang seperti itu. Mereka mengatakan asli, kita kan tidak pernah tahu apakah itu betul barang asli atau tidak. Nah, ini dulu pertama harus dipertanyakan. Ataukah mereka membawa itu hanya sekedar untuk mencari sensasi supaya dikatakan wah bisa saja juga.
Tapi ini baru dugaan. Dugaan. Nah, yang disclaimer nih semua yang katakan ini hanya baru dugaan. Yang tidak menjudge seseorang ataupun siapapun ini hanya baru dugaan. Nah, kemudian kalau kita terjemahkan secara ilmiah, kalau orang membawa tulang, kalaupun ya ini tulang asli, kalaupun dia membawa kemana-mana, ataukah ke tempat suci sekalipun, nah, yang tadi sempat berbicara bahwa semua unsur tubuh kita pada saat sang atma meninggalkan badan kita, yang namanya jasad ini sudah sah namanya Panca Mahabhuta lagi. Nah, sekarang kalau Panca Mahabhuta sudah bernama Panca Mahabhuta, otomatis ini sifatnya netral. Tidak kotor, tidak suci, ini sifatnya netral. Tergantung sekarang siapa memberi arti dan makna terhadap Panca Mahabhuta tersebut, apalagi jasad tersebut. Nah, kebiasaan kita di Bali, niki kebiasaan kita di Bali, badan atau jasad ini pastilah dianggap kotor. Apapun yang dianggap bangkai, sekalipun bangkai binatang yang dulunya pernah hidup kemudian ditinggalkan oleh sang jiwatmanya ini, semua kita anggap itu kotor, itu kebiasaan. Nah, tetapi sekarang kita juga perlu untuk merujuk kepada tatanan dresta sima budaya setempat. Kalau memang di dresta sima budaya setempat tidak memperbolehkan kita membawa hal-hal seperti itu, otomatis itu akan dianggap mencemarkan atau cemar niki mengotori pura dan lain sebagainya. Yang perlu digarisbawahi di sini yang disebut dengan sima dresta itu adalah tradisi turun menurun, kebiasaan yang sudah berjalan dari waktu lama. Kemudian kalau ada orang yang membawa hal dianggap kotor, apalagi tulang niki, biasanya niki di Bali pada umumnya pasti dianggap niki akan mengotori tempat suci. Nah, sekarang tergantung dari sikap masing-masing, apakah niki berjuru, berdesa. Kalau memang dianggap niki meresahkan, ya mau tidak mau harus mengambil suatu sikap dan tindakan. Karena apapun kebiasaan yang sudah turun-temurun dilaksanakan dari dulu nih, tahu-tahu ada suatu pelanggaran dari kebiasaan ini, inilah yang membuat sakit. Sebenarnya sakit itu tidak dibuat oleh buta kala, tidak dibuat oleh makhluk astral, tidak dibuat oleh ide betara. Sakit itu memang muncul atas dasar pertama adanya unsur stres. Yang kedua, adanya unsur yang dilanggar, kebiasaan yang sudah turun-temurun niki dilanggar, maka akan ada dilema di dalam diri manusia. Pada saat dilema dalam diri manusia niki, manusia memiliki hormon, yaitu di dalam otaknya ada hormon kortisol. Hormon kortisol niki adalah semacam hormon racun. Dia akan mengalir ke seluruh tubuh. Pada saat orang niki mengalami keresahan, ketakutan, kebingungan, muncul sendiri otomatis hormon kortisol ini. Kemudian hormon kortisol ini mengalir ke seluruh darah, ke seluruh penjuru lapisan tubuh kita. Mana organ tubuh kita yang saat ini lemah, maka dia akan menyerang sakit penyakitnya di sana. Contoh, kita salah makan, kita telat makan, mulailah mah kambuh. Misalnya merokok terlalu banyak nih, mulai sesek, dada kadang terasa berat. Nah, itu disebabkan oleh hormon kortisol kita sendiri yang memunculkan hormon. Nike adalah penjelasan yang bisa dia jelaskan. Namun sekali lagi niki dugaan gitu. Itu kan itu yang untuk wenten aliran hampura lain tiang uang tentang kalau nggak salah Bairawa nanti kan itu tentang tapi konsep semane tentang tulang dia kan wenten fenomena juga di Bali. Nah, untuk Bairawa sekali lagi nih mereka memiliki ajarannya masing-masing, dan aliran-aliran apapun mereka pasti memiliki ajarannya masing-masing yang mereka yakini. Itu merupakan sebagai agam-agaman mereka untuk memunculkan rasa keyakinan mereka terhadap keberadaan Tuhan, keberadaan Betara, dan semua unsur-unsur yang dianggap dimensi lain. Itu adalah metode dan pola-pola yang atau tools yang mereka pergunakan untuk menumbuh kembangkan rasa keyakinan itu sah-sah saja, apapun metodenya itu sah-sah saja.
Bahkan kalau di India sendiri neke ada aliran yang memang sengaja mereka neke memakan bangkai neke, apakah bangkai hewan, apakah bangkai manusia sekalipun mereka ada yang alirannya memakan bangkai. Kalau kita mengatakan salah, ya wajar kita mengatakan salah karena itu di luar kebiasaan kita. Tetapi kalau kita menyalahkan mereka, apakah mereka sepenuhnya salah? Belum tentu juga, karena itu merupakan suatu cara yang mereka tempuh, itu sudut pandang mereka yang mereka tempuh untuk menumbuh kembangkan rasa keyakinan. Tapi seperti kata yang tadi, kita di suatu tempat dimanapun, makanya ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Dimanapun kita berada, wajib juga kita harus tahu aturan setempat, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Nah, kalau kita melanggar aturan ini, dan walaupun kita menganggap apa yang kita yakini itu benar, tetapi kalau di masyarakat dan di lingkungan setempat menganggap itu salah, otomatis akan terjadi konflik. Nah, tujuan spiritual, kita belajar ritual, semua olah-olah tentang diri, semua tentang ilmu-ilmu keagamaan. Tujuannya kan bukan untuk menciptakan suatu konflik sebenarnya, bukan menyatakan saya paling benar atau dia salah. Tetapi yang paling kita yakini di sini, kita belajar agama apa di dalam Itiasa ada di sana namanya perang Bharatayuddha, kan ya? Perang Bharatayuddha ini adalah perang saudara. Kalau kita mengatakan saudara berarti ini ke internal. Yang kita perangi ini adalah semua unsur-unsur negatif dalam internal diri kita. Itulah tujuannya belajar agama. Apakah ini kesadripu, kemarahan, ketamakan, iri dengki. Kalau kita berhasil memerangi ini kita sudah damai di dalam diri kita, maka kedamaian ini akan memancarkan keluar. Seperti apa yang dikatakan hukum kekekalan energi bertemu dengan energi yang sejenis. Apabila kita sendiri memancarkan suatu kenyamanan, kedamaian, rasa keindahan, otomatis yang datang pada kita adalah semua unsur-unsur kedamaian. Begitu juga sebaliknya, kalau kita hanya memikirkan unsur-unsur iri, dengki, apa yang dilakukan orang lain kita anggap salah, apa yang kita lakukan dianggap paling benar, itu otomatis yang akan terjadi, yang datang itu dalam diri kita apa? Unsur-unsur konflik. Lanjut untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, Niki kan lagi viral-viralnya Niki, ada sebuah oknum Padepokan atau orangnya itu melakukan atraksi kekebalan di dalam pura. Dan itu pun dilakukan di Utama Mandala Puronya. Yang jadi pertanyaan, apakah itu boleh dilakukan di dalam pura, aksi kekebalan menggores golok seperti itu? Yang jelas tuntunannya dari itu. Nah, aksi-aksi apapun yang dilakukan di dalam pura, sekarang yang ingin bertanya dulu, tujuan kita ke pura ini ke apa sih? Seperti kita ketahui bahwa tujuan kita ke pura kan sembahyang kan. Sembahyang, beras ketan, yang paling utama adalah nunas ice. Lalu kita jabarkan kata ice ini artinya adalah senang, liang, gembira, happy. Nah, kalau kita datang ke pura, otomatis pada saat sembahyang yang kepangkalan seperti ini adalah konsentrasi untuk mencari rasa ketenangan, rasa kedamaian. Nah, berbeda sebaliknya kalau datang ke pura ada unsur pamer. Nah, seperti tadi memang sih kalau orang-orang seperti itu dia ingin menunjukkan kepada orang banyak bahwa kekuatan Tuhan itu ada loh. Ini buktinya. Tapi kalau kita mengacu kepada Tuhan, Tuhan sebenarnya kan tidak harus perlu pembuktian. Nah, Tuhan yang diinginkan Tuhan itu kita ketahui, kita memiliki namanya pengedar buana, yaitu mulai dari timur ada nama warna-warni setiap penjuru dari timur yang jabarkan basicnya dari timur wenten warna putih. Tujuan ke pura napi untuk menyucikan pikiran Yang kedua napi wenten warna barak lod-lod barak simbol daripada belas asih. Yang ketiga wenten warna kuning napi sifat kebijaksanaan. Yang keempat selam wenten rasa bakti artinya Jadi kita tujuan bakti ngerah rasa makanya di dalam pelingge pada saat kita membangun pelingge wenten membangun pura wenten panca daktu. Ani rerah kenapa panca daktu mentanam pun ragu ngerah rasa rasa kesucian, rasa welas asih, rasa kebijaksanaan, rasa bakti.
Dan semua unsur-unsur kebaikan itulah sifat Tuhan yang kita cari membakti, yang terpendam. Di jauh terpendam, dan terpendam di dalam pelinggih ke, yang terpendam di dalam diri. Yang sampun makatang nike, dan perlu rego pembuktian bahwa Tuhan nike ada seperti bawah tiang wau yang pun rego damai, otomatis aneh rauh nike sami nak nih baik-baik. Yang tujuan rego untuk pamer, tapi apakah betul ada yang memang ini menimbulkan kontroversial. Ada yang meyakini dan ada yang salut bahwa dia nikah kebal dan lain sebagainya. Tetapi sadar enggak, di satu sisi ada juga orang yang benci dan jangan-jangan ada orang yang ingin mencoba. Ada orang yang ingin ngetes. Nah, seperti yang dulu juga berkecimpung di dunia psikologi sangat lama, jadi unsur-unsur kebal itu kebanyakan banyak orang yang memakai trik dengan mungkin kali. Nah, kalau dulu pada saat zaman tiang masih kariwala ke kalau ada orang mengatakan kebal, kita tes nih. Sampai sekarang tiang masih punya ada sandal listrik yang dimodifikasi. Nih tiang buatnya dulu kalau tidak salah di Banyuwangi dimodifikasi nih strumnya mengandung 200 volt. Sebenarnya nih sandal untuk orang terapi listrik tapi kita modifikasi voltasenya ditinggikan lagi menjadi 220 volt. Pada saat sentuh aja orang mengatakan kebal langsung. Apalagi zaman sekarang ada namanya serbuk bayu bajra. Serbuk bayu bajra ini kan terbuat dari bunga bintang yang putih nih kan, bentuknya seperti bintang. Zaman dulu itu dipakai untuk obat sakit mata, untuk gurah mata nih kan. Pernah lihat pertunjukannya Limbar nih kan, dia menampilkan mata orang nih kan ternyata perih nih kan. Itulah dibuat dari bunga bintang nih kan serbuknya. Memang tidak akan berdampak negatif, itu untuk penyembuhan mata nih kan. Kalau orang mengatakan durinya kebal sakti, kalau dicolek itu aja sedikit nih kan, waduh, perihnya minta ampun dan perihnya lama. Bisa kapok. Tutup. Nanti dia ngalet. Nah, jadi kalau kita datang ke pura nika, kita ketahui tujuan kita. Apakah ingin pembuktian ataukah kita ingin mencari rasa-rasa yang terpendam seperti yang tadi dia sebutkan. Untuk pertanyaan ketiga, nah ini kan tiang Jero Jepang sebagai pembongkar oknum balian, oknum dukun, dan oknum paranormal yang menggunakan trik sulap untuk pengobatan. Nah, yang minta pendapatnya Ida, apakah Ida setuju dengan apa yang Tiang lakukan itu? Tapi apakah ada wajangan dari Ida langsung? Harus seperti apa sikapnya Tiang atau gimana? Nah, kalau Tiang apresiasi dengan apa yang diperjuangkan oleh Jero Jepang niki, intinya kan memang mengedukasi nih kan. Dan memang betul semua umat kita nih sebenarnya butuh edukasi. Karena kurangnya siraman, pencerahan, dharma wacana. Memang banyak selama ini ada dharma wacana, tetapi dharma wacananya pasti itu saja dan arahnya selalu ke ranah upacara. Tetapi pencerahan untuk bagaimana melakoni kehidupan yang lebih baik itu memang apa yang ada di kitab suci Weda, apa yang ada di lontar-lontar aslinya nih ke zaman dulu untuk pedoman kehidupan menjadi lebih baik nih ke memang jarang sekali. Dan kalaupun ada begini nih ke umat Hindu kita di Bali sebenarnya sangat haus sekali terhadap siraman rohani. Nah, makanya siapapun yang dianggap tahu unsur gaib, unsur dimensi lain, sedikit saja mereka berbicara tentang itu, pasti mereka akan selalu dikejar-kejar orang. Karena di bawah yang wau, umat kita butuh pencerahan akan kehausan siraman rohani tentang unsur alam dimensi lain itu. Nah, yang bisa Tiang sampaikan kepada Jero Jepang niki, tentu saja kalau kita melakukan apapun, apalagi membongkar trik rahasia-rahasia orang nih pasti akan menimbulkan kontroversi. Ada orang yang senang, ada orang yang tidak senang. Nah, pesan Tiang nih bagaimana apapun yang kita lakukan, sebaik-baik apapun, walaupun Tiang sulingih sekalipun melayani umat berupacara sesuai kemampuan, pasti ada juga oknum yang tidak senang. Ini sudah pasti. Nah, pesan Tiang nih bagaimana kita bermain cantik.
kita mampu menempatkan diri di segala jenis situasi, kondisi, dan keadaan. Dan kesan tiang nike menjadilah seperti bunglon. Walaupun banyak orang nike mengatakan menjadi bunglon nike pelin-pelan, tetapi di dalam dunia psikologi, rahasia seorang psikologis yang hebat nike adalah bagaimana kita mampu menempatkan diri di segala situasi, kondisi, dan keadaan. Karena kalau ingin kita merubah suatu sistem, kita tidak bisa menggunakan sistem yang kita pakai. Karena pasti akan terjadi bentur. Adanya perbedaan sistem. Yang bisa kita lakukan kalau ingin merubah sistem adalah kita harus masuk ke dalam sistem tersebut. Mempelajari, mengetahui, menguasai sistem itu. Setelah kita kuasai, dari dalam kita melakukan perubahan. Barulah kita bisa melakukan perubahan. Sama seperti menolong orang tenggelam. Ada orang tenggelam. Kalau kita hanya dari atas kapal aja keluar-keluar, kene carana gitu carana, sing mainan deh, maka lambat laun orang itu pasti akan tenggelam juga. Dan yang kita lakukan apa? Kalau menolong orang tenggelam, tentu saja kita harus nyemplung ke air. Kalau kita tidak bisa berenang, kita memakai bantuan pelampung dan lain sebagainya. Itu jalan satu-satunya untuk menyelamatkan orang yang sedang tenggelam. Tidak bisa hanya dengan metode kuat-kuat sesakti apapun metode yang kita punyai, itu tidak akan berdampak. Maka dari ini dimanapun, walaupun jero Jepang niki melihat ada oknum yang perlu harus diluruskan niki, yang kata bahasanya niki perlu diluruskan supaya nanti tidak terlanjur, artinya menjerumuskan umat ke arah kegelapan, ya kita ikut aja alurnya. Kemudian kita pelajari bagaimana karakternya. Kemudian kita ketahui bagaimana apa yang dia sukai, masuk saja dulu nih. Kemudian kalau sudah ketahui, apalagi tahu tetek bengeknya sampai ke detail-detailnya, barulah dari sana kita berusaha memperbaiki sedikit demi sedikit. Ingat nih, kalau kita melakukan cara di dunia ini tidak ada cara instan. Yang ini mie instan saja nih, kita harus perlu proses. Nah, kalau apa yang jero Jepang ini lakukan dia sangat apresiasi, tetapi nah di Bali nih hal seperti ini sudah sangat mengakar sekali nih maka butuh waktu, perlu waktu yang cukup panjang, sabar, dan perlu suatu metode yang seperti yang katakan tadi, yaitu menjadilah bunglon masuk saja, mengalir saja dulu nih. Dari dalam kita melakukan perubahan step demi step. Nah, kalau dalam ilmu psikologi kita diajarkan facing mirroring. Facing mirroring nih kalau kita bertemu seseorang, bagaimana kita mengikuti gerak-geriknya dia, menyamakan intonasi bahasa, menyamakan kata-kata yang diucapkan, menyamakan modalitas dengan dia. Kalau dia merasa sudah sama, maka dia tidak akan ada pertentangan hati dengan kita. Maka dari sanalah, kalau tidak ada pertentangan hati, dari sana kita boleh melakukan unsur-unsur yang harusnya kita rubah. Semua banget di pencerahannya dari dia. Iki dari jero wawan, wenten raket yang durung jero. Kebetulan dari Napi latar belakang bisa nanti sedikit kenten. Ya, mungkin nanti yang ini. Nah, dari lain. Dan oke, kenten dumun secara singkat pertemuan kita sarang ide, mugi semua bisa teredukasi dan mendapatkan pencerahan kenten ide kenten kita tidak sinep untuk Paramasanti. Nah, sebelum disinep, Dadang yang menyampaikan quote terakhir dengan semua unsur tata cara kita beragama, tradisi budaya, upacara, ritual, dan pelaksanaan spiritual di Bali ini sebenarnya sangat ilmiah. Dan semua tujuannya adalah yaitu satu, untuk perbaikan diri, untuk menciptakan rasa nyaman, untuk memerangi rasa keakuan dan keegoan dalam diri. Cuma itu saja. Nah, selama ini banyak orang-orang kita, umat-umat kita yang kesana kemari mencari pendapat, mencari nunas bawas dan lain sebagainya, karena ada kurang rasa kepercayaan diri dari mereka untuk mengarungi dari kehidupan itu. Nah, perlu yang luruskan, orang yang dibilang sakti, kalau kita mengatakan kata sakti, sakti itu bahasa Sanskerta yang artinya kekuatan atau kuat. Yang disebut orang sakti adalah mereka-mereka yang sudah mampu lulus cobaan suka duka lara pati.
terutama suka, duka, dan laranya. Kalau mereka sudah berhasil melewati suka, duka, lara niki, itulah yang disebut dengan orang sakti nika. Bukan orang sakti nika bisa mengkebar, kebal, bisa melakukan teknik gaib dan lain sebagainya, bukan itu nika. Tetapi orang sakti adalah orang yang bisa melewati kehidupan suka, duka, lara. Kalaupun ada orang yang mengatakan bisa ini, bisa itu, tetapi kalau kita perhatikan dalam kehidupan rumah tangganya masih berantakan, amburadul, dengan ipar saja masih perang-perangan, apalagi dengan saudara kandung juga saling bermusuhan, walaupun mengatakan diri bisa ini, bisa itu perlu diperbaiki lagi. Karena kesaktian itu bukan untuk dipamerkan, tetapi kesaktian itu adalah untuk menunjukkan jati diri. Saya adalah orang damai, saya adalah orang yang penuh cinta kasih. Saya menyebarkan rasa kedamaian ini, rasa cinta kasih ini kepada seluruh orang, sehingga apa yang saya sebarkan ini akan berdampak timbal baliknya kepada saya datang hal yang sama pula terhadap saya. Semua unsur-unsur tata cara ritual, upacara, tapi jadi ke upacara-upacara di Bali itu semua ada unsur terjemahan ilmiahnya nih. Nah, yang harapkan niki jero Kumang, jero Jepang, jero Malaysia niki nanti kita wajib untuk memberikan edukasi kepada umat niki secara ilmiah, secara logika, dan yang paling penting adalah menurut nalar yang masuk akal. Karena zaman sekarang algoritma semesta niki seperti niki mereka butuh sesuatu hal yang masuk akal. Mereka dengan yang bisa sampaikan. Semua ide untuk pencerahannya untuk kaum milenial mungkin yang butuh asupan nutrisi dalam menjalani tata titi ritual di Bali, perlu memahami makna atau sukseman esensial dalam berspiritual gitu deh. Dan kira langkung Rahayu Rajang Sidap Antuk Krama Santi semua ide Om Santi Om.